penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Dalam pada itu, perkenankan pula kami menyampaikan permohonan maaf jika apa yang kami sampaikan ini agak sedikit berbeda dengan permohonan yang telah kami sampaikan sebagai perbaikan pada tanggal 26 Juli 2014. Perbedaan itu terutama berkenaan dengan data atau fakta yang belum sempat kami input ketika melakukan perbaikan atas permohonan. Meskipun demikian, pokok permohonan yang kami sampaikan tetap saja sama. Majelis Hakim yang mulia, dengan segala kerendahan hati, kami mohon dengan hormat agar ringkasan permohonan ini dapat kami bacakan semuanya, sehingga tidak akan lagi timbul anggapan atau pendapat bahwa permohonan yang kami sampaikan ini sebagai ilusi, tidak berdasar dan rangkaian cerita fiksi. Sebab apa yang kami sampaikan dalam permohonan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan aturan hukum yang ada. Majelis Hakim yang mulia, menurut pendapat kami, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan termohon mengandung kesalahan. Karena seharusnya jika dalam hal ini termohon jujur, mandiri dan tidak memihak kepada pasangan calon nomor urut 2, maka perolehan suara yang benar menurut berita acara formulir C1 KWK KPU, D1 KWK KPU, DA1 KWK KPU, DB1 KWK KPU, DC1 KWK KPU, dan DD1 KWK KPU adalah sebagaimana rekapitulasi berikut. 1. Untuk pasangan nomor urut 1, Haji Prabowo Subianto dan Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa dengan suara 67.139.153 pemilih. Kedua, pasangan Insinyur Haji Joko Widodo dan Dr. Andes HM Yusuf Kalla dengan jumlah pemilih sebesar 66.435.124 orang. Untuk membuktikan kebenaran dari apa yang kami sampaikan ini, kami akan membuktikannya dengan seluruh formulir C1 yang kami miliki, sekitar 52.000 TPS, dan kami peroleh sesuai dengan aturan hukum dan etika berdemokrasi. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan bukti-bukti yang ada pada pemohon, sesuai dengan POM DA1, DB1 di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota, hasil rekapitulasi perolehan suara versi pemohon ditemukan adanya penggelembungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sebanyak 1,5 juta suara, dan ditemukannya pengurangan perolehan suara pasangan nomor urut 1 sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat di lebih kurang 155.000 TPS. Menurut pendapat dan penilaian kami, proses pelaksanaan pemilihan umum dan wakil presiden tahun 2014 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil, serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh termohon sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Oleh karenanya, pemohon menolak hasil dan menyampaikan keberatan kepada termohon pada saat pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat nasional pada tanggal 22 Juli 2014 dengan mengisi formulir keberatan model DD2 KWK KPU. Majelis Hakim yang mulia, menurut hasil telaah kami, termohon sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara mengabaikan DP4, data penduduk pemilih potensial pemilu, sebagai sumber penyusunan DPS, dengan menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih. Hal ini dapat kita lihat dari fakta sebagai berikut. 1. Berdasarkan keputusan KPU nomor 240 /KPTS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT tanggal 15 Februari 2014 adalah sebesar 185.822.507 orang. Berdasarkan keputusan KPU
nomor 354/PS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT tanggal 28 Maret 2014, DPT pemilu legislatif adalah sebesar 180.827.999 orang. Berdasarkan keputusan KPU nomor 477/KPTS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT Pilpres tanggal 13 Juni 2014 adalah sebesar 188.268.423 orang. Pada saat pelaksanaan Pilpres berdasarkan HTTP Pilpres 2014 KPU GoID DC1 PHP atau Rekap DC1 tanggal 9 Juli 2014 adalah sebesar 191.841.733. Dari keputusan-keputusan KPU tersebut terlihat sangat jelas penambahan DPT sejak bulan tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan 9 Juli 2014 adalah sebanyak 6.019.266 pemilih. Hal ini melampaui tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yang wajar. Adapun pertambahan DPT yang sangat spektakuler terjadi antara tanggal 13 Juni 2014 sampai 9 Juli 2014, yaitu sebesar 3.573.310. Majelis Hakim yang mulia, selain adanya penggelembungan data pemilih tersebut di atas, tim kami pemohon menemukan 4 cara memobilisasi pemilih secara garis besar yang secara detail diuraikan terlampir di dalam permohonan, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini. Yang pertama adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah. Kedua, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Yang ketiga, pengguna hak pilih dalam DPTB atau pemilih lebih besar dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Yang keempat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan DPKTB, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan DPKTB, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Masalah lain yang terkait dengan mobilisasi pemilih yang besar ini dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan terjadi di 422 kabupaten kota, 4.063 kecamatan, 10.617 kelurahan, dan di 18.670 TPS. Yang kedua, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Terjadi 202 kabupaten kota, 560 kecamatan, 921 kelurahan, dan di 1.286 TPS. Masalah keempat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan DPKTB, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tambahan atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan atau pengguna KTP atau identitas lain atau paspor terjadi di 466 kabupaten kota, 3.750 kecamatan, 10.276 kelurahan, dan di 20.288 TPS. Hal yang lain yang perlu kami kemukakan sebagai hal yang ganjil dalam permohonan ini,
karena terdapat lebih kurang 2.800 dari 2.800-an TPS